Kata beliau alamata al-jazmi. Dua tanda jazm. Dua tanda jazm. Qala beliau berkata walil jazmi alamatan. Untuk jazm itu ada dua tanda. As-sukun wal hasfu. Sukun dan penghilangan. Cuman penghilangan nanti ada dua. Ada penghilangan nun dan ada penghilangan huruf terakhir. Kan begitu. Jadi namanya jazm punya dua tanda pokok. Pertama sukun. Yang kedua apa? Penghilangan. Tinggal nanti bagi ini penghilangannya. Ya, ada penghilangan nun. Terus ada penghilangan huruf apa? Huruf terakhir. Paham kan? Huruf terakhir. Penghilangan nun pada af'alul khamsah dan penghilangan huruf terakhir pada apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Mudah sekali ini insyaallah. Dan sukun di mana tentunya? Di fi'il mudhari sahih akhir. Kan fi'il mudhari cuma 3. Sahih akhir, mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Sahih akhir itulah sukun, mu'tal akhir dan af'alul khamsah itulah penghilangan. Mu'tal akhir penghilangan huruf alif waw ya, sementara af'alul khamsah penghilangan siapa? Nun. Itu yang kita mau bahas ini. Itu yang kita mau bahas. Saya katakan. Yumkinuka, memungkinkan bagimu antahkuma untuk menghukumi alal kalimati atas sebuah kata bi annaha majzumatun, bahwasanya dia dijazm. Bahwasanya dia dijazm. Idza wajadta, jika kamu mendapati fiha padanya wahidan, salah satu min amroin, salah satu dari dua perkara. Jika kamu mendapati salah satu dari dua perkara. Kalau kamu mendapati salah satu dari dua perkara maka sudah majzum. Apa itu? Al-awwalu as-sukun. Yang pertama kalau antum dapat sukun. Makanya tidak pernah itu antum dapat sukun kalau marfu, mansub, majrur. Tidak pernah. Pasti kalau sukun siapa? Majzum pasti itu. Karena kalau antum dapati sukun, majzum. Itu yang pertama. Wahwal alamatul asliyatul lil jazmi. Dan dia adalah tanda asal untuk jazm. Dialah tanda asal untuk apa? Jazm. Iya. Wasani yang kedua al-hadfu, penghilangan. Yang kedua adalah penghilangan. Wahwal alamatul far'iyatu, dan inilah tanda cabang. Penghilangan inilah tanda cabang. Walikulli wahidatin min hatainil alamatain. Walikulli, dan untuk setiap wahidatin, salah satu min hatainil alamatain, dari dua tanda ini, mawadi'u, ada tempat-tempatnya. Sanad kuruha, kami akan menyebutkannya. Langsung tempat pertama, maudi'us sukun, tempatnya sukun. Tempatnya sukun. Qala, beliau berkata, fa'ammas sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm. Fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri, langsung pada fi'il mudhari sahih akhir. Terang-terangan langsung jelas begitu. Karena tidak ada tempat lain untuk sukun kecuali dia itu. Hanya fi'il mudhari sahih akhir. Antum tahu kan fi'il mudhari sahih akhir? Fi'il mudhari yang akhirnya siapa? Bukan waw, bukan alif, bukan ya. Sahih akhir. Saya katakan. Li sukuni, untuk sukun, maudi'un wahidun, satu tempat. Yakunu, dia menjadi fihi padanya alamatan, tanda. Ala, atas annal kalimata majzumatun, atas bahwasanya kata itu dijazm. Wahadal maudi'u, tempat ini, huwal fi'lul mudhari'us sahihul akhir. Dialah fi'il mudhari sahih akhir. Wa makna kaunihi sahihal akhiri, dan makna keberadaan dia itu sahih akhir, anna akhirahu, bahwasannya akhirnya, laisa harfan, bukan salah satu huruf, min hurufil illati salatah, dari 3 huruf illah.
Al-latihiyah yang dia adalah al-alif wal waw wal ya. Jadi bukan alif, bukan waw, bukan ya. Itu sahih akhir. Tinggal contoh. Mithalul fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Contoh fi'il mudhari' sahih akhir. Yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Itu namanya semua sahih akhir itu. Yang penting akhirnya bukan alif, bukan wawu, bukan apa? Ya, langsung saya sahih akhir. Fa'idha kulta. Kalau kamu berkata, lam yal'ab. Kan jazm toh? Berarti tanda alam apa? Penyakit jazm yang masuk. Lam yal'ab aliyun. Yal'ab. Walam yanjah balidun. Yanjah. Walam yusafir akuka. Yusafir. Walam ya'id Ibrahimu khalidan bisyai'in. Ya'id. Walam yas'al bakrun al-ustadha. Yas'al. Fakullun min, maka setiap dari hadhil af'al, fi'il ini majzumun di jazm. Kenapa? Lisabaki harfil jazmi. Karena ada mendahului huruf jazm. Alladhi huwa lam alaih, yaitu lam atasnya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa kullu wahidin min hadhil af'ali, dan setiap salah satu dari fi'il ini fi'ilun mudhari'un sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir. Selesai. Sekarang mawadi'ul hadz. Tempatnya penghilangan. Tempatnya penghilangan. Qala beliau berkata, fa'ammal hadfu, adapun penghilangan. Fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm. Fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri, pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Wa fil af'alil khamsati, dan pada af'alul khamsah allati raf'uha bisabatin nun, yang rofa'nya dengan tetapnya nun. Yang rofa'nya dengan tetapnya nun. Kan waktu rofa tetap nun. Sekarang kalau nak jazm, hilang nunnya. Hilang nunnya. Paham ucapan penulis? Apa yang hilang ini nunnya? Yang waktu rofa tetap. Pertanyaan kita, berarti kita harus tarik ke sebelumnya. Yang rofa dengan tetapnya nun siapa? Ya af'alul khamsah. Berarti di sini yang hilang nunnya af'alul khamsah. Begitu maksud penulis. Beliau hubungkan dengan sebelumnya. Ini dua tempat. Pada fi'il mudhari mu'tal akhir dan pada af'alul khamsah yang rofanya dengan tetapnya nun. Wa aqul, saya katakan. Lil hadfi maudi'an. Untuk penghilangan ada dua tempat. Untuk penghilangan ada dua tempat. Yakunu fi kulli wahidin minhuma, terjadi pada setiap salah satu darinya. Dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. Sebagai dalil dan tanda akan jazmnya sebuah kata. Al-maudi'ul awal, tempat pertama. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini panjang karena akan dicontohkan 3. Akhirnya waw, akhirnya ya, akhirnya alif. Wa ma'na kaunihi mu'tallal akhiri. Makna keberadaan dia itu mu'tal akhirnya. Anna akhirahu, bahwasannya akhirnya harfun min hurufil illati salasah. Satu huruf dari huruf illah yang 3. Allati, yang dia adalah al-alifu alif, wal waw waw, wal ya dan ya. Famithalul fi'li, maka contoh fi'il. Al-mudhari'i mudhari, alladhi akhiruhu alif, yang akhirnya adalah alif. Yas'a, wa yarda, wa yahwa, wa yan'a, wa yashqa, wa yabqa. Ini namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa mu'talnya? Apa mu'talnya? Alif. Wa mithalul fi'ilil mudhari'i, dan contoh fi'il mudhari. Alladhi akhiruhu waw, yang akhirnya adalah waw. Yad'u, wa yarju, wa yablu, wa yasmu,
wa yaqsu, wa yanbu. Lihat itu. Semua akhirnya apa ini? Wow. Wa mithalul fi'ilil mudhari'il ladzi akhiruhu ya. Dan contoh fi'il mudhari yang akhirnya adalah ya. Yu'ti, wa yaqdi, wa yastaghshi, wa yuhyi, wa yalwi, wa yahdi. Banyak sekali contoh penulis kasih. Biasanya kalau kita di buku dasar hanya mewakilkan saja. Yad'u, yardo, yahdi. Tiga contoh. Karena yang diinginkan adalah antum tahu bentuknya. Di penulis banyak sekali dia contohkan. Banyak sekali Masya Allah. Fa'idha kulta, sekarang datanglah waktunya. Kita jazm sekarang. Itu kan contohnya. Bagaimana kalau di jazm? Karena judul jazmnya adalah penghilangan huruf terakhir. Fa'idha kulta, maka jika kamu berkata, lam yas'a aliyun ilal majdi. Perhatikan yas'a, apa yang hilang itu Abu Hafs? Cirinya, kalau fathah huruf terakhirnya berarti alif. Kalau kasroh berarti ya. Kalau dhamma berarti wow. Itu tanda cirinya. Cara melihat apa yang hilang. Sekarang, lam yas'a. Apa huruf terakhir jadinya? Fathah. Berarti apa yang hilang? Begitu caranya. Begitu cara melihatnya. Kalau huruf terakhirnya jadinya fathah, berarti alif. Kalau huruf terakhirnya dhamma, berarti waw yang hilang. Kalau huruf terakhirnya kasroh, berarti yang hilang siapa? Ya, itu cara menentukan huruf apa yang hilang. Itu caranya. Lihat. Lam yas'a aliyun ilal majdi. Fa inna yas'a majzumun. Sesungguhnya yas'a dijazm. Lisabaki harfil jazmi alaih. Karena huruf jazm mendahului atasnya. Wa alamatu jazmihi. Dan wa alamatu jazmihi hadfu harfil alif. Iya, kalau dicetakan saya hilang jazm. Antum? Anda jazmnya? Di sini cetakan di layar, hilang kata jazm. Nih, wa alamatu langsung ini, jazfu. Jazfu, hazfu. Caranya, wa alamatu jazmihi hadfu al-alif. Ini salah cetak. Di sini salah cetak. Dan tanda jazmnya adalah apa? Penghilangan alif. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itulah dalil atasnya. Jadi dalil atas yang hilangkan alif itulah fathah. Terus lagi. Wahuwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Dan dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Wa idza qulta, dan jika kamu berkata, lam yad'u Muhammadun illa ilal haqq. Lam yad'u. Apa yang hilang kira-kira ini? Wow, sudah pasti sekarang ditahu. Fa inna yad'u, maka sesungguhnya yad'u fi'lun mudhari'un majzumun. Dia adalah fi'il mudhari yang dijazm. Lisabaki harfil jazmi alaih. Karena huruf jazm mendahului atasnya. Wa alamatu jazmihi. Ini sudah benar. Dan tanda jazmnya adalah hatful wawi. Adalah penghilangan apa? Wow. Apa tandanya? Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dan dhamma sebelumnya adalah dalil atasnya. Dhamma itu dalil kalau waw hilang. Wa idza qulta, kalau kamu berkata, sisa ya, lam yu'ti Muhammadun illa khalidan. Lihat yu'ti, apa yang hilang kira-kira? Ya, fa inna yu'ti, maka sesungguhnya yu'ti fi'ilun mudhari'un majzumun, adalah fi'il mudhari yang dijazm. Li sabaki harfil jazmi alaih, karena ada huruf jazm mendahuluinya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hatful ya, penghilangan apa? Ya, wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Kasroh sebelumnya itulah dalil atasnya. Kemudian kata bolu, wakis ala dalika akhwatiha. Kiaskan atas hal tersebut saudari-saudarinya. Jadi samakan ya. Maksudnya enggak harus 3 kata ini kan. Kan 3 kata ini contoh. Yang lain tadi dicontoh-contoh, masukkan jazm. Pasti sama ceritanya. Hilang ya, hilang waw, hilang alif. Samakan. Paham ya?
Ini kata beliau. Terus al-maudi'ut tsani, tempat kedua, alias ini yang terakhir. Tempat terakhir, al-af'alul khamsatu, fil-fil yang 5. Allati turfa'u bi thubutin nun, yang dirofa dengan tetapnya nun. Yang dirofa dengan tetapnya nun. Wa qad sabaqa bayanuha, dan telah lewat penjelasannya, yaitu af'alul khamsah sudah lewat penjelasannya. Wa mithaluha, dan contohnya, yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Tinggal antum masukkan alat penjazam, semuanya harus hilang apanya? Nunnya. Takul, kamu katakan lam yadriba, walam tadriba, walam yadribu, walam tadribu, walam tadribi. Fakullu wahidin min hadhil af'al. Maka setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini, fi'ilun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang dijazam, lisabaki harfil jazmi, karena huruf jazm mendahuluinya. Alladhi huwa lam, yaitu dia adalah lam alai atasnya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya hatfun nuni. Kalau ini tanda jazamnya adalah penghilangan nun. Jadi kalau ada itu alif masih ada, waw masih ada, ya masih ada, maka pasti nun. Itu cara melihatnya. Kan kalau sukun akhir gampang. Huruf akhirnya bukan waw alif ya. Kalau hilang waw alif ya, berarti tandanya waw alif ya. Kalau waw alif ya masih ada padahal ada alat penjazam, maka hilang nun. Paham kan? Nah, jadi kan gini, kalau tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya, hilang waw alif ya. Kalau ada waw, ada alif, ada ya, pada ada alat penjazam, berarti yang hilang siapa? Nun. Paham kan? Nun yang hilang. Kalau bukan huruf sakit, bukan juga af'alul khamsah, maka pasti huruf terakhirnya sukun. Kan cuma 3 ini. Sukun, hilang huruf terakhir, hilang nun. Hilang nun. Makanya kata beliau, iya, jadi tanda jazamnya adalah penghilangan nun. Wal alif awil wawu, dan alif atau wawu, awil ya atau ya, fa'ilun, adalah fa'il. Mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli rof'in, berada dalam kedudukan apa? Berada dalam kedudukan rofa. Selesai? Ya. Alhamdulillah, tanda i'rab. Masya Allah. Selesai. Jadi kita sudah tahu rofa, nasab, jazm, jar. Nah, rofa memiliki 4 tanda. Dhammah, alif, waw, nun. Nasab memiliki 5 tanda. Fathah, alif, paham kan? Kasroh, ya, nun. Jar memiliki berapa tanda kemarin jar? 3. Yang kita ambil pekan lalu. 3 tanda. Kasroh, ya, fathah. Jazm tadi barusan. Memiliki berapa tanda? 2. Sukun sama penghilangan. Kalau mau juga bilang langsung saja 3. Supaya nanti tidak dirinci lagi penghilangan. Langsung bilang saja 3. Bisa. Sukun, penghilangan huruf terakhir, dan penghilangan nun. Kan begitu. Penghilangan itu terbagi 2. Penghilangan nun dan penghilangan huruf illah. Inilah dia. Setelah itu, sebelum berpindah ke pembahasan setelahnya, maka beliau berikan kesimpulan dari apa-apa yang telah lewat. Nah, ini kita baca nanti ini kesimpulannya. Falladhi urabu bil harokat arba'ah. Ini kesimpulan untuk mengingatkan kembali yang telah lewat. Dan sampai kita masuk ke setelahnya, kita sudah lupa. Iya, kita sudah lupa. Jadi nanti kita akan mulai di sini pembahasannya al-mu'robat bil harokat. Ya, kata-kata yang di-i'rab dengan harokat. Kata-kata yang di-i'rab dengan harokat. Insyaallah ta'ala. Ya, kita akan masuk di pembahasan kesimpulan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kesimpulan ini nanti kita akan ingatkan kembali yang di-i'rab dengan tanda harokat. Demikian pula yang di-i'rab dengan tanda huruf. Kita akan diingatkan tentang itu. Iya.
Ada pertanyaan? Khusus wau. Iya. Enggak semua Pak, khusus wau saja. Itu supaya membedakan dengan wau yang ada di akhir fi'il mu'tal. Nah, dan mereka juga bilang untuk membedakan wau atof. Kan nanti kalau masuk wau atof orang kira itu adalah wau atof. Untuk membedakan antara wau atof dengan wau jamaah, wau yang bermakna banyak laki-laki, dimasukkanlah alif. Maka nanti namanya itu alif, alif fariko, alif pembeda. Khusus wau saja itu, tidak ada yang lain. Namanya nanti alif pembeda. Di sana ada beberapa huruf sengaja ditambah karena ada maslahatnya. Seperti di fi'il. Kalau mau disambungkan dengan ya, kan mengharuskan di kasroh sebelumnya. Supaya fi'ilnya tidak di kasroh, tambah nun. Namanya nun wikoya, nun penjaga. Yaitu penjaga fi'il dari kasroh. Nun penjaga fi'il dari kasroh. Nah, ini namanya alif farikoh, alif pembeda. Yang membedakan waw atof dengan waw jamaah yang ada pada fi'il. Jadi kalau ada alif, pasti maknanya itu Pak Hendi, mereka. Pasti. Kalau tidak ada, tidak bisa. Misalnya yad'u, huruf akhirnya memang waw. Tidak dia tambah alif, berarti asli kata itu Pak. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada waw tanpa alif setelahnya, berarti huruf terakhirnya itu. Huruf terakhirnya. Tapi kalau ada alif, hati-hati. Itu bukan huruf terakhirnya. Itu adalah waw yang bermakna apa? Jamaah. Waw yang bermakna mereka. Ada lagi? Baik, kita cukupkan insya Allah. Kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka